Ayah Eki, Ibtu Rudiana, dilaporkan ke polisi oleh pengacara Saka Tatal pada hari Senin, 17 Juni 2024. Pengacara Saka Tatal Farhad Abbas mendatangi Mapolres Cirebon Kota untuk melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas mengatakan ada kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana. Menurut dia, ayah Eki seolah-olah sudah langsung tahu yang membunuh kedua korban ada 11 orang. Kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan juga luka-luka. Namun pengacara Saka Tatal ini menyatakan atau menduga pernyataan Rudiana keliru dari kenyataan. Sebab saat ini pihak kepolisian telah menetapkan 9 orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Farhad Abbas mengungkapkan bahwa awalnya ada 11 tersangka, tapi sekarang jumlahnya berkurang menjadi 9. Dua orang pelaku telah dihapus dari daftar tersangka. Selain itu, ia juga meminta agar seluruh terpidana yang saat ini tengah menjalani masa tahanan dibebaskan. Farhad Abbas berharap Polres Cirebon Kota dapat memproses laporan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait dengan rekayasa keterangan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Iya. Iya, butut ini. Ini ngelaporin siapa, Bang? Si Piwan lagi makan sate. Minta minta ke saya. Oh iya. Oh, Mas. Nanti kita balik lagi kok. Yang dilaporin satu orang bu. Mas Modet. Sebagai polisi yang kita anggap menyimpulkan atau melaporkan bahwa terjadi penusukan samurai, tapi ternyata dalam hasil otopsi baik awal maupun dalam pembongkaran mayat tidak ada benda-benda tajam, yang hanya benturan aja. Penyebab kematiannya bukan tusukan tapi hanya benturan di kepala. Berarti dianggap diterima itu. Lagi diproses ya, karena saya nggak tahu ya, mudah-mudahan Polres ini berkoordinasi dengan Barreskrim atau Polda. Tapi kalau mereka di sini, mereka merasa kasus kecil aja mereka tidak mampu menangani, apalagi memeriksa orang yang mungkin juga sebagai korban anaknya ataupun yang mulai melaporkan perkara ini. Kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki bersiap mengumpulkan bukti-bukti baru. Mereka mendapatkan tugas khusus dari Ketua Umum Peradi, Oto Hasibuan. Ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN Bandung, Jutek Bongso, mengatakan tidak ingin mengganggu kinerja institusi lain dan tidak mau menyalah-nyalahkan institusi lain dalam kasus ini. Mereka akan fokus mengumpulkan bukti baru dalam upaya peninjauan kembali kasus. Ia yakin kesaksian 5 terpidana adalah jujur dan apa adanya sesuai fakta dan kondisi di lapangan. Bukti baru atau novum dapat didapatkan salah satunya dari hasil pemeriksaan. Menurut Jutek, mereka melihat perkembangan kasus ini menjadi lebih menarik. Pasalnya dari dua sisi, yang ada yang bertanya jika bukan mereka pembunuhnya, lalu siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon kembali viral setelah diangkat menjadi film Vina sebelum 7 hari. Kini banyak saksi-saksi yang bermunculan. Salah satu DPO bernama Peggy baru-baru ini juga telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Peggy Setiawan kini masih ditahan, namun dia bersikeras tidak mengetahui pembunuhan tersebut dan mengklaim bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus Vina.
Salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Liga Akbar, menekankan tidak ada tekanan kepada dirinya yang ingin mencabut berita acara pemeriksaan tahun 2016. Dirinya selama ini tidak mengetahui jika BAP bisa dicabut. Jika tahu, ia sudah melakukannya sejak dulu. Liga Akbar mengaku BAP tahun 2016 lalu disampaikan di luar kekuasaannya terkait kronologi kematian Vina dan Eki. Dalam BAP juga, ia juga mendapatkan tekanan dan tidak bisa berbuat banyak. Rekan dekat Eki ini menjelaskan bahwa pencabutan keterangan BAP tersebut dilakukan karena ingin menyampaikan yang sebenarnya, yaitu bahwa pada saat terjadinya pembunuhan Vina dan Eki, dia tidak berada di lokasi kejadian. Liga Akbar menegaskan bahwa keputusan untuk mencabut keterangan BAP tersebut adalah atas keinginannya sendiri tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak manapun. Ia juga menekankan bahwa pencabutan BAP itu semata-mata karena ingin menyampaikan kebenaran. Ia mengakui bahwa ketika memberikan keterangan BAP pada 2016 lalu, dia dipaksa untuk memberikan keterangan palsu, meskipun tidak mengetahui secara rinci dan pasti terkait pembunuhan Eki dan Vina yang terjadi pada Sabtu malam 27 Agustus 2016. Dalam kesempatan tersebut juga, Liga mengungkapkan perasaannya yang merasa bersalah karena telah memberikan keterangan palsu pada BAP tahun 2016. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.